Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Langit sore itu berwarna kelabu. Awan menggumpal seperti menandakan badai akan datang. Tapi bukan hujan yang mengguyurku sore itu, melainkan air mata dan luka hati yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Aku duduk di sudut kamar pengantin yang masih harum dupa dan melati, mengenakan daster lusuh yang bahkan belum sempat kuganti sejak pagi. Mataku sembab, pipiku basah, dan hatiku hancur seperti gelas kaca yang dilempar dari lantai atas gedung bertingkat. Pecahannya menusuk-nusuk naluri wanitaku, harga diriku, dan segala mimpi masa kecilku tentang cinta. Namaku Alia, seorang wanita sederhana yang dibesarkan oleh ibu tunggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Yogyakarta. Ibu menghidupi kami dari hasil menjahit, dan dari belia aku sudah belajar bahwa cinta sejati bisa hidup dalam kekurangan. Karena itulah ketika aku mengenal Faiz, lelaki tampan, mapan, dan sopan, aku tak pernah menyangka bahwa dialah sumber dari badai paling hebat dalam hidupku. Kami menikah setelah berkenalan selama 6 bulan. Semua terasa begitu cepat, tapi entah kenapa aku merasa yakin. Ia rajin salat, tutur katanya lembut, dan keluarganya pun tampak menerima aku, meski aku bukan siapa-siapa. Ibu menitikkan air mata bahagia saat menyaksikan akad kami, dan aku tersenyum sambil menggenggam tangan Faiz yang hangat. Aku percaya, inilah awal dari kisah cinta yang kuimpikan. Namun, hanya 7 hari setelah itu, Faiz menjatuhkan talak. Tanpa peringatan, tanpa alasan yang pantas. "Kamu terlalu sederhana," katanya waktu itu, dengan wajah datar tanpa ekspresi. "Aku kira kamu bisa berubah, bisa naik kelas, tapi ternyata tidak." Aku masih ingat hari itu. Ia pulang kerja lebih awal, lalu duduk di ruang tamu dengan sikap formal seperti bos yang hendak memecat karyawan magangnya. Aku menyiapkan teh manis hangat seperti biasa, berharap bisa mengobrol tentang rencana akhir pekan. Tapi, yang kudapat hanyalah kata-kata tajam seperti belati yang menghantam ulu hati. "Apa maksudmu, Faiz?" tanyaku, mencoba menahan gemetar suaraku. "Aku nggak bisa hidup dengan perempuan yang pikirannya terlalu kuno. Kamu bahkan nggak bisa diajak bicara soal bisnis, karier, atau investasi. Dunia kita beda, Alia." Aku terpaku. Dunia kita beda? Bukankah ia tahu latar belakangku sejak awal? Bukankah ia yang meyakinkanku bahwa cinta tak melihat status? "Jadi, kamu mau cerai?" bisikku dengan suara tercekat. Ia mengangguk. "Tenang." Dingin. "Aku sudah minta nasihat Ustaz dan aku mantap. Maaf." Tidak ada pelukan, tidak ada permintaan maaf yang tulus. Hanya keputusan sepihak yang diambil dengan keangkuhan. Seolah aku ini pakaian yang tidak sesuai ukuran, lalu dikembalikan ke toko tanpa rasa bersalah. Malam itu, aku pulang ke rumah ibu, tanpa koper, tanpa martabat. Hanya membawa luka dan rasa malu. Ibu memelukku erat. "Tidak apa-apa, Nak. Mungkin Allah ingin kamu belajar sesuatu dari ini. Tapi jangan menangis terlalu lama. Dunia belum selesai." Hari-hari berikutnya kulalui seperti zombie. Aku tidur di kasur kecil di kamar masa remajaku, menatap langit-langit dan menghitung retakannya. Para tetangga mulai berbisik-bisik. "Kasihan ya, baru seminggu menikah, sudah pulang lagi." Ada juga yang bilang, "Pasti dia yang nggak bisa ngurus suami." Aku mendengarnya, dan tiap kali itu terjadi, hatiku berdarah. Tapi aku hanya diam dan menahan semuanya sendiri. Sampai suatu pagi, ibu duduk di ujung tempat tidur dan mengusap rambutku. "Alia," katanya lembut, "sampai kapan kamu mau seperti ini? Dia sudah pergi. Jangan biarkan hidupmu berhenti hanya karena satu laki-laki." Aku menoleh perlahan. Di mata ibu, aku melihat sisa-sisa air mata yang tak pernah ia tumpahkan di hadapanku. Dan aku sadar,
Aku tidak hanya menyakiti diriku sendiri dengan diamku. Aku juga menyakiti ibuku. Aku bangkit. Hari itu, aku memutuskan untuk bangkit. Aku kembali bekerja sebagai guru les privat, pekerjaan yang dulu kulakukan saat kuliah. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk sekadar membeli buku atau membantu ibu beli beras. Aku menyisihkan sedikit demi sedikit, bukan hanya untuk kebutuhan tapi juga untuk belajar. Aku ikut kelas daring tentang bisnis digital, tentang menulis, tentang bagaimana memanfaatkan media sosial untuk memulai sesuatu dari nol. Di tengah perjalanan itu, aku mulai menulis blog. Di sanalah aku curahkan semua cerita. Bukan untuk curhat, tapi untuk berbagi pengalaman dan kekuatan. Aku tidak pernah menyebut nama Faiz, tapi kisah tentang wanita yang ditalak suaminya hanya seminggu setelah menikah menarik perhatian banyak pembaca. Banyak perempuan lain merasa senasib, merasa didengar, dan dari sanalah aku mulai membangun komunitas kecil bernama Perempuan Bangkit. 1 tahun setelah itu, blogku berkembang menjadi website dengan puluhan ribu pengunjung tiap bulan. Aku mulai diundang menjadi pembicara webinar, lalu menjadi narasumber di radio lokal. Aku membuka pelatihan online gratis untuk perempuan-perempuan yang ingin belajar menulis, membuka usaha kecil, atau sekadar mencari tempat aman untuk bercerita. Dari komunitas itu, aku mengenal banyak wajah. Ada yang ditinggal suaminya karena orang ketiga. Ada yang diceraikan karena tak bisa punya anak. Dan aku sadar, luka kami serupa. Tapi dari luka itu, kami tumbuh. Kami bertumbuh bersama. 3 tahun berlalu sejak hari itu. Kini aku memiliki sebuah coworking space kecil di Jogja yang kuberi nama Ruang Tumbuh. Di sana, perempuan dari berbagai latar belakang berkumpul, belajar, berdiskusi, dan bekerja. Kami punya tim kecil, program mentoring, dan kerjasama dengan beberapa brand lokal. Pada suatu pagi, aku tengah mempersiapkan presentasi untuk mitra baru ketika seorang tamu datang. Aku tidak mengenalnya, tapi wajahnya seperti seseorang yang pernah lewat dalam mimpi burukku. Dia memperkenalkan diri. "Alia, aku Faiz." Aku menatapnya diam-diam. Ia masih sama. Rapi, wangi, dengan jas mahal yang tak membuatnya tampak lebih berwibawa dari dulu. "Ada apa, Faiz?" Ia terlihat gugup. Mencari-cari kata. Akhirnya ia berkata, "Aku membaca tentang kamu di majalah kemarin. Aku nggak menyangka kamu bisa sejauh ini." Aku tersenyum tipis. "Ya, hidup terus berjalan, Faiz." Ia menunduk. Waktu itu, aku terlalu sombong. Aku menyesal. Aku menatap matanya. Dulu aku mungkin akan menangis. Tapi sekarang tidak. Sayangnya, penyesalanmu tidak mengubah apa-apa. Tapi terima kasih sudah datang. Ia diam, lalu pamit dengan kepala tertunduk. Setelah ia pergi, aku kembali ke layar laptop. Hidupku sudah berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang dulu ia tinggalkan. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang terpenting, aku tidak lagi butuh pengakuan dari siapapun, termasuk dia. Aku tidak lagi butuh pengakuan dari siapapun, termasuk dia. Dan justru saat aku telah benar-benar melupakan, hidupku kembali menguji. Seminggu setelah pertemuan itu, aku menerima undangan seminar perempuan penggerak UMKM yang diadakan oleh Kementerian Sosial. Namaku tercantum sebagai salah satu panelis utama. Acara itu besar, bertempat di Jakarta, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh besar dari pemerintahan, media, hingga kalangan bisnis. Aku nyaris tidak percaya. Siapa aku dulu? Perempuan muda yang bahkan tak sanggup menatap cermin karena malu menjadi janda seminggu setelah menikah. Tapi hari ini, aku berdiri dengan kepala tegak di hadapan ratusan orang, membawa suara untuk perempuan yang pernah dipatahkan. Aku mengenakan setelan putih gading, rambutku disanggul rapi, dan di tanganku kugenggam pointer, presentasi seperti senjata perang. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tersenyum. Senyum dari luka yang sudah lama tak berdarah. Ketika aku naik ke atas panggung, sorot lampu menyorot wajahku. Aku melihat 1-2 orang mulai membuka gawai untuk merekam. Dan di barisan depan,
Aku tak yakin apakah itu nyata atau tipuan cahaya. Aku melihat Faiz duduk, mengenakan jas gelap dan wajah yang kaku. Aku nyaris tergelincir karena kaget, tapi segera aku pegang podium erat-erat. Aku tak akan goyah. "Selamat pagi," suaraku lantang. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah gagal, tapi justru karena saya pernah jatuh sedalam-dalamnya dan memilih untuk bangkit. Beberapa kepala mengangguk. Ada yang menitikkan air mata. Tapi aku tak fokus pada itu. Aku menatap lurus, menatap masa depanku. Saya pernah ditalak hanya seminggu setelah menikah. Lanjutku. Suara mulai bergetar. Bukan karena saya selingkuh. Bukan karena saya tak setia. Tapi hanya karena saya dianggap tidak cukup kelas. Dan hari ini, saya ingin berbicara pada semua perempuan yang pernah diremehkan. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk berharga. Tepuk, tangan pecah. Suara kamera menangkap setiap detik. Tapi aku hanya memikirkan satu hal. Aku telah berdamai. Bukan untuk menunjukkan pada Faiz bahwa aku bisa, tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah pulang, bukan ke pelukannya, tapi ke diriku sendiri yang pernah hilang. Usai acara, aku berjalan menuju ruang belakang panggung. Tumit sepatuku beradu dengan lantai marmer. Langkahku mantap meski keringat dingin membasahi punggung. Aku ingin duduk sejenak, menarik napas. Tapi sebelum aku sempat membuka pintu ruangan, seseorang memanggil. "Alia." Aku menoleh. Faiz berdiri di sana. Kali ini wajahnya tak sekaku tadi. Ada gurat lelah, ada kebingungan. "Boleh bicara sebentar?" Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Tidak ada senyum, tidak ada amarah. Hanya ketenangan yang lahir dari perasaan telah benar-benar selesai. "Boleh." Tapi tidak lama. Kami duduk di bangku lorong yang sepi. Ia memandangku lama, seolah tak percaya wanita di depannya adalah wanita yang pernah ia lepas. "Aku benar-benar menyesal," katanya akhirnya. "Aku terlalu cepat menghakimi. Dan sekarang aku lihat sendiri, kamu lebih dari cukup. Kamu luar biasa, Alia." Aku menahan napas, menatap matanya dalam-dalam. "Dulu, kamu tidak butuh aku apa adanya. Tapi sekarang, kamu ingin aku memaafkanmu hanya karena aku bersinar?" Ia tertunduk. "Aku tidak marah lagi, Faiz. Tapi kamu harus tahu, pengakuanmu hari ini tidak berarti apa-apa bagiku. Aku sudah lama selesai dengan kita." Ia menggigit bibirnya, jelas mencoba menahan sesuatu. Mungkin penyesalan, mungkin rasa malu. Tapi aku tidak ingin tahu. Ini bukan tentang dia lagi, ini tentang aku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dan meninggalkannya di sana. Malam itu di hotel, aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang bersinar seperti bintang. Di tanganku segelas teh jahe, di pangkuanku laptop dengan ratusan email yang masuk. Dari undangan kolaborasi, testimoni peserta pelatihan, hingga perempuan-perempuan yang hanya ingin mengucap terima kasih karena merasa tak sendiri lagi. Salah satu email berasal dari seorang ibu muda di Makassar. Ia bercerita tentang bagaimana ia ingin bunuh diri setelah suaminya meninggalkannya dengan 2 anak. Tapi setelah membaca tulisanku, ia bangkit, menjual kue-kue buatannya, dan kini membuka kios kecil. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Luka yang dulu kuanggap kutukan, kini menjadi jalan hidup yang membawa berkah. Aku tak lagi bertanya mengapa Faiz meninggalkanku. Aku tak lagi ingin membalas. Karena balas dendam sejati bukan ketika kita membuat orang menyesal, tapi ketika kita membuat mereka sadar bahwa kehilangan kita adalah kehilangan terbesar dalam hidup mereka. Dan saat aku memejamkan mata malam itu, aku tahu hidupku baru saja dimulai. Dan saat aku memejamkan mata malam itu, aku tahu hidupku baru saja dimulai. Namun hidup seperti biasa selalu punya cara sendiri untuk menguji apakah kita benar-benar siap. 3 bulan setelah seminar di Jakarta, aku menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam forum internasional di Kuala Lumpur. Sebuah pencapaian yang tak pernah terlintas dalam angan kecilku dulu. Saat itu, aku bahkan tak pernah berani bermimpi bisa naik pesawat, apalagi diundang sebagai pembicara lintas negara.
Tapi ternyata semesta punya jalan. Dan luka, bila diolah dengan sabar, bisa menjadi mata air kekuatan. Malam sebelum keberangkatan, ibu duduk bersamaku di meja makan. Wajahnya bangga, tapi juga sedikit cemas. "Kamu sudah sejauh ini, Nak. Tapi ingat, jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal." Aku menggenggam tangannya. "Aku tidak akan lupa, Bu. Justru semua ini karena ibu yang tidak pernah berhenti percaya saat aku sendiri sudah hampir menyerah. Aku tahu ibu masih menyimpan trauma kecil setiap kali nama Faiz disebut. Bukan karena ia membenci, tapi karena ia menyaksikan sendiri betapa remuknya aku waktu itu. Tapi kini, ia tahu, aku bukan lagi perempuan yang sama." Sesampainya di Kuala Lumpur, aku disambut panitia dengan hangat. Acaranya besar, megah, dan para pembicaranya datang dari berbagai belahan dunia. Ada profesor dari Eropa, CEO dari Jepang, dan aktivis dari Afrika. Tapi ketika aku melangkah ke panggung, aku tahu bahwa aku punya sesuatu yang lebih dari sekadar gelar. Aku punya kisah nyata, luka nyata, dan kekuatan nyata. Presentasiku berjudul "Mengubah Luka Menjadi Cahaya, Perjalanan Perempuan Bangkit dari Reruntuhan Rumah Tangga." Saat aku selesai berbicara, ruangan sunyi beberapa detik. Lalu tepuk tangan pecah dan beberapa hadirin berdiri. Aku menahan air mata, bukan karena dipuji, tapi karena aku ingat betapa dulu aku tak percaya aku akan sampai ke titik ini. Dulu aku hanya ingin hidup tenang, tapi sekarang aku membawa suara untuk ribuan perempuan lain. Namun hari itu belum selesai. Ketika aku turun dari panggung dan hendak menuju ruang belakang, seorang wanita muda menghampiriku. Ia tampak gugup dan mengenakan kerudung berwarna biru langit. "Maaf, Kak Alia, aku harus bilang sesuatu yang mungkin gak nyaman." Aku mengernyit tapi tersenyum. "Apa itu?" Ia menarik napas panjang. "Aku istri Faiz, istri barunya." Dunia seperti berhenti sejenak. Untuk sesaat aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Aku tahu mungkin ini tidak pantas, tapi aku harus bicara. Aku ingin minta maaf. Aku tahu semuanya. Dia cerita. Bahkan dia bawa buku kakak waktu seminar di Jakarta. Dia tunjukkan tulisan-tulisan kakak ke aku. Dia bilang, dia salah besar. Aku masih diam. Kepalaku ringan. Aku tidak tahu apakah aku harus tertawa, menangis, atau berlalu begitu saja. Tapi, bukan itu tujuan aku, lanjut wanita itu. Aku cuma ingin bilang, aku juga mengalami hal yang sama. Kami baru menikah 8 bulan. Dan aku juga nyaris ditinggal karena dianggap terlalu sibuk mengurus anak dan kurang menarik. Sekali lagi, aku seperti melihat pola yang sama. Lelaki yang mengukur perempuan dari kepraktisan, bukan dari jiwanya. Dan wanita ini, yang bahkan bukan siapa-siapa dalam hidupku, kini duduk di hadapanku dengan mata basah, meminta pengertian. "Apa kamu akan meninggalkannya?" Tanyaku pelan. Ia menggeleng. "Belum. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, mungkin aku harus memilih antara mempertahankan harga diriku atau mempertahankan pernikahan yang hanya membuatku mengecil." Aku menarik napas dalam-dalam. Dulu aku memilih diriku. Itu pahit. Tapi hari ini, aku tahu itu keputusan yang benar. Ia menunduk. Aku takut. Aku menyentuh punggung tangannya. Kita semua pernah takut. Tapi kamu harus tahu, ketakutan itu tidak akan membunuhmu. Yang akan membunuhmu adalah diam dan terus membiarkan dirimu dilukai. Ia menatapku. Dan di matanya, aku melihat diriku dulu. Alia yang bingung, hancur, dan hanya butuh satu pelukan dari seseorang yang mengerti. Hari itu, kami duduk di kafe kecil dekat hotel. Kami bicara lama, bukan sebagai dua perempuan yang terhubung oleh lelaki yang sama, tapi sebagai dua jiwa yang bertemu dalam luka yang serupa. Sepulang dari Kuala Lumpur, aku kembali dengan semangat baru. Tapi kali ini, bukan semangat untuk menunjukkan siapa aku, melainkan semangat untuk membuka lebih banyak pintu bagi perempuan lain agar mereka bisa menemui dirinya sendiri. Aku memperluas ruang tumbuh. Kini kami punya cabang di 3 kota. Aku merekrut alumni-alumni komunitas untuk menjadi mentor.
Kami membuka pelatihan keterampilan untuk janda muda, korban KDRT, dan ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha dari nol. Beberapa sudah berhasil. Satu dari mereka bahkan menulis buku, dan kutulis kata pengantar untuknya. Hidup memang tak pernah bisa diprediksi. Tapi satu hal yang kupelajari, perempuan, ketika disakiti, bisa jadi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu menulis satu kalimat di jurnal kecilku. Terima kasih, Faiz. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena tanpamu, aku mungkin tak pernah bertemu diriku sendiri yang paling kuat. Terima kasih, Faiz. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena tanpamu, aku mungkin tak pernah bertemu diriku sendiri yang paling kuat. Namun ternyata, pertemuan dengan diriku yang paling kuat tidak serta-merta menjauhkan aku dari badai. Justru badai berikutnya datang saat aku merasa hidupku mulai stabil. Sore itu, saat aku sedang mengisi pelatihan daring untuk perempuan penyintas kekerasan rumah tangga, telepon genggamku terus bergetar. 3 panggilan tak terjawab dari sekretarisku dan pesan yang hanya berbunyi, "Kak, tolong baca ini segera, urgen." Aku membuka tautan yang dikirimnya. Detak jantungku langsung berubah ritmenya. Sebuah akun gosip ternama di media sosial mengunggah video potongan seminar di Kuala Lumpur. Tapi yang membuatnya mengejutkan bukan isi videonya, melainkan narasi yang ditulis. Viral. Perempuan penggerak UMKM ini ternyata mantan istri dari pengusaha muda kontroversial Faiz A, yang kini terjerat utang dan skandal rumah tangga. Simak pernyataan tajamnya soal pernikahan seminggu dan dugaan retaknya rumah tangga Faiz saat ini. Aku terdiam. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Video itu jelas dimanipulasi. Kalimatku dipotong seakan-akan aku menyerang Faiz secara pribadi. Padahal konteks aslinya sangat berbeda. Tidak butuh waktu lama, kolom komentarku penuh dengan cibiran dan tuduhan mencari sensasi. Alia pansos ya? Kok bawa-bawa nama mantan suami sih? Move on, Bu. Makanya jangan jual kesedihan buat karier. Aku menatap layar ponsel itu lama. Sebagian diriku ingin membalas satu persatu komentar jahat itu. Tapi bagian lain tahu, ini bukan tentang membalas. Ini tentang bagaimana aku menyikapi badai dengan kepala tegak. Beberapa menit kemudian, aku menerima telepon dari pengacaraku. Alia, kita bisa tuntut akun itu. Fitnahnya jelas. Tapi aku juga perlu tahu satu hal. Apakah kamu pernah membicarakan Faiz secara langsung dalam forum internasional itu? Aku menggeleng pelan meski dia tak bisa melihat. Tidak. Aku bicara tentang pengalaman pribadiku tanpa menyebut nama siapapun. Baik. Maka ini bisa jadi langkah awal kita. Bukan cuma membersihkan nama kamu, tapi juga menunjukkan bahwa perempuan bisa menyuarakan kebenaran tanpa harus dituduh membuka aib. Aku menyetujui, tapi malam itu aku tetap tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, dunia tak pernah benar-benar ramah pada perempuan yang memilih untuk bersuara. Keesokan harinya, berita semakin berkembang. Beberapa media mulai mengangkat kisahku. Sebagian objektif, sebagian lain jelas mencari sensasi. Tapi satu hal menarik, seorang jurnalis muda dari media independen menghubungiku, meminta wawancara eksklusif. Ia bilang, ia ingin mengangkat kisahku dengan jujur, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang berhasil membalikkan keadaan. Aku setuju. Hari itu kami duduk di ruang tamuku, berdua saja. Ia hanya membawa rekorder kecil dan secangkir teh. Kenapa Kak Alia tidak membalas semua komentar jahat itu? Tanyanya di tengah wawancara. Aku tersenyum. Karena aku tidak butuh pembenaran dari orang-orang yang hanya melihat hidupku dari sepotong video. Aku bukan cerita viral. Aku manusia. Ia mengangguk, wajahnya serius. Dan apa harapan Kak Alia ke depan? Aku memandang keluar jendela. Hujan mulai turun, seperti ingin mencuci semua debu yang menempel di dunia ini. Aku ingin mendirikan rumah aman untuk perempuan, tempat di mana mereka bisa belajar, tumbuh, dan sembuh. Karena aku tahu rasanya tidak punya siapa-siapa, dan aku tidak ingin perempuan lain merasa seperti itu. Wawancara itu tayang 3 hari kemudian, dan menjadi viral dengan cara yang berbeda. Komentar yang dulu penuh kebencian,
kini berganti dengan dukungan, empati, dan bahkan permintaan kolaborasi. Banyak yang mengaku tersentuh. Banyak juga yang mengaku malu karena sempat menghakimi. Tapi yang paling mengejutkan adalah sebuah email yang masuk ke inbox pribadiku. Dari Faiz subjek, "Terakhir, sebelum aku benar-benar pergi, aku ragu membuka, tapi rasa ingin tahu tetap menang. Alia, aku tahu aku tidak pantas menulis ini, tapi aku tetap menulis. Bukan untuk meminta kembali, atau untuk minta maaf yang kesekian kali. Aku hanya ingin bilang, kamu benar. Selalu benar sejak awal. Rumah tanggaku hancur lagi. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah, aku akhirnya paham bahwa aku menghancurkanmu dulu bukan karena kamu salah, tapi karena aku tidak cukup dewasa untuk menghadapi perempuan sepertimu. Aku tidak ingin jadi penghalangmu, dan aku akan mundur dari publik. Tapi sebelum itu, aku akan bersaksi untukmu dalam kasus fitnah media itu. Aku akan bilang ke publik bahwa semua isi video itu manipulatif. Itu satu-satunya hal baik yang bisa kulakukan sekarang. Terima kasih karena tidak membalas dendam." Faizaku menutup laptop dengan pelan. Ada beban yang tiba-tiba luruh dari dadaku. Aku tidak tahu apakah itu pengampunan atau hanya bentuk lain dari kelegaan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Tak ada lagi tali yang mengikat. Tak ada lagi luka yang menggantung. Hanya aku dan masa depan yang menunggu dengan tangan terbuka. Hanya aku dan masa depan yang menunggu dengan tangan terbuka. Tapi masa depan, seperti biasa, datang tidak hanya membawa harapan, ia juga membawa ujian yang tak terduga. 3 bulan setelah Faiz mengirim email terakhir itu, pembangunan rumah aman untuk perempuan yang selama ini aku impikan akhirnya dimulai. Sebidang tanah kecil di pinggiran kota Depok berhasil kami beli dari dana donatur dan hasil dari penjualan buku serta pelatihan. Namanya kutetapkan dari awal, Rumah Cahaya, tempat untuk perempuan-perempuan yang ingin menemukan terang setelah gelap menutup jalan. Proses pembangunan berjalan lambat karena dana yang terbatas dan birokrasi yang rumit. Tapi aku tidak menyerah. Setiap hari aku datang ke lokasi, kadang membawa nasi bungkus untuk para tukang, kadang hanya duduk diam melihat kerangka bangunan yang perlahan berdiri. Ada satu harapan yang selalu kupeluk diam-diam di sana. Semoga Rumah Cahaya bisa menyelamatkan perempuan lain dari kehancuran seperti yang dulu kualami. Namun, harapan itu mulai terguncang ketika kabar tentang pembangunan Rumah Cahaya sampai ke telinga beberapa organisasi besar. Sore itu, aku mendapat undangan dari sebuah forum aktivis perempuan di Jakarta. Awalnya kukira ini bentuk dukungan. Tapi sejak aku duduk, aku mulai merasakan nada yang berbeda. Tatapan yang tidak sepenuhnya ramah. Senyum yang terasa seperti formalitas belaka. Seorang perempuan paruh baya berbicara dengan suara lembut namun tajam. Kami menghargai perjuangan Mbak Alia. Tapi dalam jaringan advokasi nasional, kami punya prosedur. Tidak semua orang bisa begitu saja mendirikan rumah aman. Apalagi bila belum memiliki lisensi konseling, tenaga ahli trauma healing, dan kerja sama dengan pihak legal. Aku mengangguk. Kami sedang memproses semua itu. Tapi kasus-kasus darurat tetap harus ditangani meski kami belum sempurna. Karena sementara kita sibuk memperdebatkan teknis, banyak perempuan yang tidak tahu harus lari kemana. Seorang lainnya menimpali, suaranya lebih dingin. Kami hanya tidak ingin perjuangan ini jadi alat personal branding semata. Kalimat itu seperti tamparan halus. Aku menatapnya. Saya tidak butuh branding. Saya sudah kenyang dengan sorotan media. Kalau saya ingin cari panggung, saya tidak akan memilih jalan penuh luka ini. Forum itu berakhir canggung. Tapi sejak hari itu, aku menyadari, kadang musuh bukan datang dari mereka yang jelas-jelas menentang, tapi dari mereka yang merasa berada di medan perjuangan yang sama, namun tak rela jika seseorang melangkah lebih dulu. Tantangan demi tantangan datang. Salah satu donatur utama mundur tiba-tiba karena tekanan dari pihak tertentu yang merasa terancam eksistensinya.
Bahkan salah satu aktivis yang dulu mendukungku kini mencabut keterlibatannya tanpa penjelasan. Di tengah badai itu, aku berusaha tetap berdiri, tapi tubuhku mulai lelah, emosiku terkikis. Sampai pada suatu malam, saat hujan turun deras dan aku masih berada di lokasi pembangunan, aku menangis. Bukan karena tak kuat, tapi karena terlalu banyak menahan. Dalam derasnya hujan, tiba-tiba sebuah payung terbuka di atas kepalaku. Seseorang berdiri di belakangku. "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri." Aku menoleh. Sosok itu adalah Raihan, seorang psikolog muda yang pernah kuundang sebagai pembicara di Ruang Tumbuh setahun lalu. Waktu itu kami hanya bertukar sapa biasa. Tapi kini, ia berdiri di hadapanku dengan wajah penuh empati. "Kamu butuh istirahat, Alia. Dunia ini tidak akan runtuh kalau kamu berhenti sejenak." Aku menghela napas panjang. Kalau aku berhenti, siapa yang akan berdiri untuk mereka? Raihan tersenyum kecil. "Aku. Dan mereka yang mencintaimu bukan karena sorotan media, tapi karena siapa dirimu sebenarnya." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sendirian. Raihan bukan orang yang suka banyak bicara, tapi ia tahu cara membuat tenang. Sejak malam itu, ia sering datang. Kadang hanya membawa teh jahe hangat. Kadang duduk diam di sebelahku tanpa banyak tanya. Tapi kehadirannya, pelan-pelan, menumbuhkan sesuatu yang telah lama kubiarkan mati. Harapan bahwa mungkin cinta yang sehat masih ada, namun hatiku belum siap. Luka masa lalu masih menutup pintu rapat-rapat. Suatu hari, seorang perempuan muda datang ke Rumah Tumbuh dengan wajah penuh lebam dan mata sembab. Ia membawa bayinya yang masih merah. "Saya dianiaya suami saya. Keluarga saya bilang itu biasa. Tapi saya tahu ini tidak benar. Tolong, saya nggak tahu harus kemana." Saat aku memeluknya, aku tahu. Aku tidak boleh menyerah. Tidak untuk mereka. Tidak untuk diriku sendiri, dan tidak untuk rumah cahaya yang hampir selesai. Raihan membantuku mencarikan tempat rehabilitasi. Sementara, kami menampungnya diam-diam, mengurus visum, dan menyusun laporan untuk pengacara. Aku kembali menjadi diriku yang dulu. Perempuan yang berdiri di atas luka, tapi kini tidak sendirian lagi. Tapi pada saat itulah badai paling besar datang. Seseorang mengirim pesan ancaman ke email resmi Rumah Cahaya. "Tutup proyek kalian, atau kami buka semua masa lalu pendirinya, termasuk rekam jejak dengan mantan suaminya. Ini peringatan." Aku menatap layar itu lama, dan aku tahu kali ini pertarungan tidak hanya soal menyembuhkan luka, tapi juga melindungi hasil dari perjuangan yang kubangun dengan darah dan air mata. Dan aku bersumpah, aku tidak akan mundur. Tidak sekarang. Tidak pernah. Tidak sekarang. Tidak pernah. Pesan ancaman itu langsung kuperlihatkan ke pengacaraku dan Raihan. Kami sepakat untuk tidak langsung merespons, tetapi mulai bergerak diam-diam. Semua data, dokumen, hingga jejak digital lama, kubersihkan dan diamankan. Aku tahu, di masa lalu, aku pernah menuliskan banyak hal dalam keadaan rapuh, tapi tidak satu pun yang bisa digunakan untuk membunuh karakterku jika aku tidak menyembunyikan kebenaran. Dan benar saja, 2 hari kemudian muncul akun anonim di media sosial yang menyebarkan tangkapan layar dari percakapan lamaku dengan Faiz, potongan, obrolan emosional dari masa ketika aku masih bingung dan marah setelah ditalak. Mereka menyusun narasi seolah-olah aku adalah perempuan manipulatif yang haus perhatian. Namun kali ini aku tidak tinggal diam. Dengan tim kecilku dan dukungan Raihan, kami menggelar konferensi pers dadakan. Aku bicara langsung di depan kamera, tanpa naskah, tanpa sensor. Aku tidak malu pada masa laluku. Aku pernah ditinggalkan setelah seminggu menikah, dianggap lemah, dicibir karena menangis. Tapi dari luka itulah aku belajar berdiri. Dan hari ini, siapapun yang mencoba menyeretku kembali ke masa itu, hanya membuktikan satu hal, bahwa suara perempuan yang berani tetap menakutkan bagi mereka yang tidak siap menghadapi kebenaran. Video itu viral, bukan karena drama, tapi karena keberanian. Banyak yang menangis melihatnya.
Banyak juga yang mengaku terinspirasi. Dan seminggu setelah itu, polisi menangkap pemilik akun penyebar ancaman. Ternyata ia adalah mantan rekan bisnis Faiz yang merasa usahanya hancur karena kesaksian Faiz dalam kasus korupsi proyek lama. Ia mencoba menyerangku karena mengira aku masih dekat dengan Faiz, padahal tidak ada lagi hubungan pribadi di antara kami. Aku lega. Tapi lebih dari itu, aku merasa kuat. Bukan karena tidak lagi takut, tapi karena tahu aku bisa menghadapi ketakutan itu tanpa bersembunyi. Rumah Cahaya akhirnya diresmikan 6 bulan kemudian. Bukan hanya sebagai tempat aman bagi korban, tapi juga sebagai pusat pelatihan keterampilan, bantuan hukum, dan klinik konseling. Aku berdiri di tengah aula bersama puluhan perempuan yang dulu pernah datang dengan mata sembab, kini tersenyum dengan kepala tegak. Salah satunya adalah Lestari, perempuan muda dengan bayi yang dulu datang. Malam-malam dengan tubuh memar. Kini ia menjadi staf pengelola dan pengajar keterampilan menjahit. Ia memelukku erat dan berkata pelan, "Andai tidak ada Kak Alia, saya mungkin sudah tidak ada." Tangisku pecah di pelukannya. Karena bagiku, itulah bentuk sukses tertinggi, menjadi tempat pulang ketika dunia tak memberi ruang. Suatu sore, aku duduk di teras Rumah Cahaya. Sinar matahari jatuh lembut di halaman kecil yang mulai ditanami bunga-bunga oleh para penghuni. Di sebelahku, Raihan duduk dengan buku catatannya. "Kalau semua ini sudah selesai, kamu mau kemana?" Tanyanya tiba-tiba. Aku tertawa kecil. "Belum ada rencana. Mungkin aku tetap di sini, terus membangun. Mungkin menulis buku lagi." Raihan menatapku lama, lalu berkata pelan, "Mungkin juga kamu memberi ruang untuk bahagia, tanpa merasa bersalah." Kalimat itu membuat dadaku sesak, karena selama ini, kebahagiaan selalu terasa seperti kemewahan yang belum layak kuterima. Tapi tatapan Raihan tak menuntut. Ia hanya menunggu. "Raihan," kataku pelan, "kalau suatu hari aku sudah cukup kuat untuk membuka hati lagi, kamu tetap di sini, kan?" Ia tersenyum. "Aku sudah di sini bahkan sejak kamu belum sadar bahwa kamu butuh seseorang yang tak menuntutmu sempurna." Setahun kemudian, buku keduaku terbit. Judulnya, Tak Lagi Menangis di Malam Hari. Dalam peluncuran bukunya, Faiz hadir diam-diam di bangku belakang. Aku melihatnya, kami saling angguk, tanpa kata. Tak ada dendam, tak ada penyesalan. Hanya 2 orang yang pernah saling menyakiti, kini saling membebaskan. Dan aku tahu, aku telah sampai. Bukan sebagai perempuan yang disayang banyak orang. Bukan sebagai mantan istri yang ingin balas dendam. Tapi sebagai diriku sendiri. Utuh, tegar, merdeka.